Thank Hey, you, Pastor. Pak Paul Derek, Yes, boss. aku tambahin ya pendapat aku ya. Iya. Kita di Bible kan udah ada ceritanya tuh si Yudas Iskariot. Akhirnya apa dia mati gantung diri. Gantung diri. Nah ini Betul. si Wowo ini kan jual dia punya Yesus demi vaginanya cendana. Kan Iya. dia itu kan di keluarga Kristen dulunya. Kan dia Ya sudah kan? menuai yang dia tabur, Pak. Dikhianati oleh cendana, Pak. Dia itu jual dia punya Yesus Iya. untuk satu vagina dari cendana. Dan Ya dia udah, sudah menuai yang dia tabur, Pak. Ditendang sama cendana, Pak. tendang akhirnya Pahit ya. loh, Pak. 7 tahun dia harus sebagai Jadi seorang Iya, petinggi di militer, punya pasukan, dia jadi buronan di negeri orang loh, Pak. 7 tahun loh, Pak. Iya, di Yordania saya udah lihat rumahnya mewah banget tuh. Nah, Iya, Ya, maksudnya Pak Andi. tapi kan dia belum mati, Pak. Itu kan Yudas sih ceritanya kan dia mati. Ya memang dia udah menuai hasilnya gara-gara jual. sudah, jual Pak. Yesusnya. Orang laki-laki kalau udah nggak ada yang anunya, ya mati, Pak. Belum kan sekarang masih jadi Anunya presiden. udah nggak ada, Pak. Anunya, Nah, maksudnya kan sekarang udah masih jadi presiden, belum mati nah, beneran. iya. Nah, Ya saat mau ini jadi kita presiden, tunggu. anunya udah nggak ada, ya gimana, Bapak ini? Ya, jadi kita tunggu tanggal matinya aja. Itu di buku sejarah udah tahu si Yudas gantung diri. Aduh. Jadi Tapi Jadi tahun Pak ini Andi- memang tahun ini memang berat sekali buat Prabowo ya. Tekanannya dari mana-mana, pengkhianatan di mana-mana. Wah, orang-orang Terus dia aneh. Iya. Jadi mau lu apa ya gitu loh. Iya, mau lu apa, memang dia sendiri juga bingung, Pak. Makanya. Dia sendiri tidak tahu apa yang dia mau. Yang penting dia sekarang sudah tercapai jadi presiden. Mesti nungguin. Kemarin Pak filosofi kita ya barangkali didengar barangkali didengar oleh Prabowo ya, diskusi kita yang minggu lalu baru filosofi saya masukkan kita kok manusia akan mati kan mau akan pergi tinggalkan legasi dan lain sebagainya ya di pidatonya sama Pak dia katakan mungkin kita akan meninggal tapi ini loh untuk rakyat Indonesia nah itu cara berpikir begitu. Cara berpikir begitu, jangan serakah, jangan rakus, jangan tamak, semua itu. Karena kita akan mati loh, kasih tinggalkan legasi untuk rakyat. Ya ternyata pidatonya ya hampir seperti itu, dia pidato kemarin. Baru saya perhatiin, itu filosofi itu yang kita harus sampaikan, Pak. Supaya benar-benar kita ini ada di edukasi untuk bangsa dan negara. Gitu. Kalau Pak Paul bicara tentang ya. Dulu kita diajarkan Pancasila sampai mukadimah semua titik-titik sampai ternyata negara ini yang Belanda yang berikan kehidupan yang layak yang benar-benar menyentuh ke sum-sum apa. Nah, baru kita tanya kenapa negara kita tidak jadi begitu gitu. Itu kan enak, baru kita kasih edukasi ini loh, penyebabnya ini loh. Itu senang sekali diskusi. Tadi bicara 9 naga di Indonesia. Dapat pencerahan. Kita sudah tahu. Kita cuma buka di Google AI dan lain sebagainya. Siapa sih pengusaha-pengusaha itu, dananya dari mana. Ternyata mereka dari nothing gitu. Ada pedagang mie, ada pedagang apa, bertumbuh besar. Dengan tidak mendapatkan dana dari hasil korupsi lain sebagainya. Nah, baru di situ kita dapat gambaran ini loh. Si pengusaha-pengusaha 9 naga ini, nama-nama ini pengusahanya di bidang ini. Mereka menciptakan lapangan kerja, pokoknya Sampurna, Gudang Garam, Bentul dulu. Ya, semua pengusaha rokok di Kediri sana. Berapa ribu aja orang dia menciptakan lapangan kerja. Bayangkan itu kalau Gudang Garam tutup. Ya, orang mau cari kerja di mana, Iyalah, Pak? gila. Ya, itu kan Puluhan ribu orang itu. Iya, juta Pak. Ya, itu cara berpikir. Iya, malah juta ya sama pedagang asongannya ya. Asongannya. Orang cerita kemarin di PIK 1, PIK 2 Pak.
Yang menciptakan Gila lapangan loh. kerja luar biasa, Pak. Waduh. Ibu Ellen nih apa mau bicara nih Bu Ellen? Ya, Pastor. Thank you, Pak Paul. Thank you. Iya, Bentar ya, Pak Teddy. iya Bu Ellen boleh, nggak apa-apa. Saya sih pesan aja, Pastor. Kalau sampai Indonesia bubar, berarti nama Prabowo jelek ya. Jelek sekali ya. Di tangan dia, Presiden yang ke-8, Indonesia terpecah belah. Gitu ya. Itu satu. Namanya makin jelek. Ya. Terus, kalau nanti terpecah, ada negara Indonesia lagi, pakainya negara namanya Konoha. Dan lagunya bukan Indonesia Raya, tapi lagu Konoha yang di sini. Irama Ya lagunya Konoha Raya nanti. Ya, itu harus izin pastor loh. Ya, royalti dong, harus Itu keren banget. harus royalti. Harus bayar royalti, pastor. Ya, royalti. Jadi Tapi mudah-mudahan Prabowo tuh mau ya nurutin ya nasihat-nasihat kita ya. Jokowi itu 5 tahun terakhir itu kacau ya, pada kita udah kasih bener-bener ya, kacau sekali. Jokowi itu ya. Satria Piningit silakan. Gimana New York, badai salju? Gimana? Salju masih tinggi. Gara-gara pastor foto salju, kita ketiban salju. Ketiban salju tinggi ya, berapa Pastor. meter tempat Boston berapa Boston? Kemarin hampir dengkul ke atas lewat. Ini sampai Pinggang sekarang ya? belum turun-turun saljunya Masih selutut ya. menggunung. Di kita Iya, udah udah kering, udah jalanan bersih, Udah bersih. udah bersih Cuman sekarang. maksudnya bekas yang dibuang ke pinggir-pinggir itu, Pastor. Oh, Iya, Pastor, Iya. gini Pastor, saya apresiasi sekali Pastor bilang kalau saya jadi Prabowo, saya akan bereskan, tidak ada lagi agama ngatur negara, korupsi harus benar-benar dibersihin. iya dong. Ya, tapi lihat, iya Pak, Sukunya paling udah mati. momennya Pak. Maksud saya dia berarti juga ini ya Pak. Cara berpikirnya juga masih terlalu ini ya Pak, dangkal ya Pak Belum Prabowo tahu, Pak. itu. Belum Kalau tahu. Saya nggak kenal Prabowo soalnya tapi ya. udah setahun lebih loh Pak, setahun lebih itu hanya berkoang-koang doang. Oh ini saya jemput ini, tapi Ya, efektivitas untuk nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Itu, ya Pastor. dia harus Jadi, jadikan dulu orang-orangnya dia, ini keponakannya jadi semua ya. Di tempat-tempat strategis harus orang-orang dia semua. Baru dia pasang badan tuh. Tapi kan dia tentara ya. Tentara itu kalau tentara infanteri itu ya Pak, setahu saya itu malu Pak mati di rumah sakit Pak. Maunya mati di medan tempur mereka Pak. betul. Iya memang mereka harus sudah taken mati Pak, nggak ada. Iya, tentara infanteri yang saya tahu itu mereka kalau bilang, wah saya ada teman saya digigit ular ya. Begitu saya jangan diamputasi, tolong tembak saya dan jangan bilang saya mati digigit ular. Saya mati ditembak sama OPM. Maunya begitu. Jadi malu ya mati digigit ular ini malu Pak. Betul. Jadi maksudnya Pak Prabowo itu akhirnya juga kan udah dibilang juga ya, orang yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan ya. Tapi kalau ternyata dia tidak takut, malah jangan-jangan dia akan dapat kemuliaan. Enggak? Iya bisa juga. Nasib orang siapa Iya, tahu. Kadang-kadang ya Pak, Betul. dengan tekad kita yang benar-benar kuat, orang malah takut loh Iya. Pak. Itu dia artinya dia punya basic untuk spiritnya tuh harus di atas rata-rata. Kalau enggak dia baru ketemu orang yang ini udah down, ketemu grup Jokowi juga begitu. Ya mana bisa lagi lewat masa krisis, tetap harus ada itu krisis. Kalau Pak Prabowo bilang Pak Prabowo itu udah taken mati, itu baru Indonesia maju. Maju semaju-majunya. Ya kan Pak, kita ulang-ulang, koruptor hanya dengan hukuman mati negara lain akan dia. Oh serius nih, kalau sampai ada hukum, orang kan nunggu. Kapan hukuman mati? Cuma datang duit habis, datang duit lagi rampok lagi. Sampai kapan? Itu aja Pastor saya sih. Thank you, Pastor. Pak Paul Dere, Yes, bos. aku tambahin ya pendapat aku ya. Iya.
kita di Bible kan udah ada ceritanya tuh si Yudas Iskariot. Akhirnya apa, dia mati gantung diri. Gantung diri. Nah ini Betul. si Wowo ini kan jual dia punya Yesus demi vaginanya cendana. Kan Iya. dia itu kan di keluarga Kristen dulunya. Kan dia Iya sudah kan? menuai yang dia tabur, Pak. Dikhianati oleh cendana, Pak. Dia itu jual dia punya Yesus Iya. untuk satu vagina dari cendana. Dan Ya dia udah, sudah menuai yang dia tabur, Pak. Ditendang sama cendana, Pak. tendang akhirnya. Pahit ya. loh, Pak. 7 tahun dia harus sebagai Jadi seorang Jordan. petinggi Iya, di militer, punya pasukan, dia jadi buronan di negeri orang loh, Pak. 7 tahun loh, Pak. Iya, di Yordania saya udah lihat rumahnya mewah banget tuh. Nah, Iya. Ya, maksudnya Pak Andi. tapi kan dia belum mati, Pak. Itu kan Yudas sih ceritanya kan dia mati. Ya memang dia udah menuai hasilnya gara-gara jual. Sudah, Jual Pak. Yesusnya. Orang laki-laki kalau udah nggak ada yang anunya, ya mati, Pak. Belum kan sekarang masih jadi Anunya presiden. udah nggak ada, Pak. Anunya Nggak, maksudnya kan sekarang udah masih jadi presiden, belum mati nah, beneran. iya. Nah, Ya saat mau ini jadi kita presiden, tunggu. anunya udah nggak ada, ya gimana, Bapak ini? Ya, jadi kita tunggu tanggal matinya aja. Itu di buku sejarah udah tahu si Yudas gantung diri. Aduh. Jadi Tapi Jadi tahun Pak ini Andi- memang tahun ini memang berat sekali buat Prabowo ya. Tekanannya dari mana-mana, pengkhianatan di mana-mana. Wah, orang-orang Terus biasa dia Pak. Pak Pastor, dia tuh apa namanya, argunya itu dia males berargu. Sebenarnya kayak MUI bilang, oh itu Indonesia nggak boleh masuk ke apa board of peace itu. Loh, kalau dia peka, dia harus ngomong sama pers. Gini loh, saya maksudnya ini kenapa dia harus beri keterangan pada enggak, pers. Pak Paul Dere. Lu kalau mau Ya. Indonesia ini mau argue Indonesia masuk board of peace or whatever. Kalau si Trump mau jahat, Ya. ngapain diisi sama negara-negara Islam? Justru Iya, benar, si benar. Trump ini mau lu orang-orang Islam sendiri yang ngurusin orang Islam. Kita ini Islam, cuma betul. lihat dari belakang, Ya. kita ini cuma organize. Betul. Nah, kalau si Indonesia ngomong-ngomong free Palestine from the river to the sea, ya lu ngomong-ngomong doang. Nah, sekarang presiden lu dijadiin board of peace, dia lu ngamuk. Jadi lu maunya apa? Itu loh. Iya kan? Jadi kalau cuma jangan ngomong-ngomong doang. Jadi sekarang presiden lu ini udah di dalam satu badan untuk ini peace di Gaza sama West Bank. Kok lu malah komplain? Kan mestinya lu lebih bangga Indonesia diikutkan. Satu-satunya presiden yang di internasional pakai kopiah ya cuma Prabowo di sana. Ya kan? Semua negara-negara Islam nggak ada yang pakai kerudung kepalanya kecuali Prabowo. Kan lu harus bangga dong. Malah sekarang banyak penolakan, kan aneh. Iya. Jadi mau lu apa ya gitu loh. Iya mau lu apa, memang dia sendiri juga bingung, Pak. Makanya. Dia sendiri tidak tahu apa yang dia mau. Yang penting dia sekarang sudah tercapai jadi presiden. Lalu ditanyain, kamu mau ngapain? Ya, Nah, itu ya kan, udah. itu kan taktiknya si Trump. Kan Joko apa namanya si Wowo ini khotbah kemana-mana, even di United Nations, PBB waktu dia khotbah, wah harus Palestina, harus Disalami juga kan. Wah, bolak-balik Nah. namanya disebut. Nama habis itu sama Presiden Trump, habis itu sama si Trump namanya disanjung-sanjung. Lalu udah disanjung, sekarang lu ya harus berbuat, duit harus keluar. Ya jangan omong-omong doang, kan gitu. Keluar, kalau duit Aduh. sudah keluar, Pak. Sudah keluar. Aduh no lah. Bener nggak Paul Dere? Masa Yesus Ya kita lihat apakah tahun ini, pokoknya kalau tahun ini ya pasti chaos sih, chaos tetap chaos ya. Mulai ini udah masuk Februari nih ya. Nenek Purbaya nih. Kalau ini lucu Pak Paul. Ini orang bukan ekonom, bukan orang finance, tapi dijadiin apa namanya ini finance minister. Kan bingung kita. Ya kan? Seperti contoh soal saya di IT, saya nggak ngerti urusan finance. Saya serahin ke istri, saya cuma dapat uang saku. Kan beres. Thank you, Mas. Iya kan?
Ini Iya. orang bukan ekonom, bukan finance, terus dulu tahu-tahu bisa jadi minister, finance minister. Terus gimana penjelasannya? Tujuannya kan memang mau drama, Pak. Iyalah, cuman kalau dibuat asal bapak senang ya memang bawa senang. Emang mau bikin drama, Pak? Makanya gue Bukan Bapak senang, tapi memang mau bikin drama. Makanya kan saya bilang kemarin di awal, begitu dia just naik, saya langsung baca profilnya, apa semuanya, langsung bilang, saya bisa langsung tahu programnya dia. Programnya dia pasti pertama adalah IHSG akan digelembungkan sama dia. Dolarnya ya pasti jeblok, saat jeblok-jebloknya. Tapi IHSG akan digelembungkan. Jadi dari awal kita sudah sebelum dia memulai proyeknya sudah kita ramal apa yang dia lakukan pasti menggelembungkan IHSG dan terjadi kan, itu kan gampang ditebak sebetulnya. Ya dolar jeblok nggak apa-apa lah, kan masih ada BRICS, mereka kan membanggakan BRICS, ya, terserah mereka lah mau diapain lagi. Nggak ada yang bilang nih. Kita tunggu tanggal mainnya aja lah, kita nonton. Nih Pak, ngerumpiin 9 naga apa urusannya? Ya Pastor, kamu bisa nggak ngasih lowongan kerja bagi warga Konoha yang nganggur? Oh jangan Konoha. Kalau kamu ada di dalam anggota komunitas Hagios, kamu pergi ke Belanda sini tak urus. Tapi kamu harus anggota komunitas Hagios yang aktif dan setia. Ini Sanggam tadi kita mau impor ke sini ya. Nah, kita udah masukin berapa orang sih? Udah masukin 25 orang ya. Ya nggak usah ribet-ribet Pak Pol, anaknya aja kita sekolahin, udah beres. Nggak usah sekalian semua keluarganya suruh datang kemari. Lo daripada kontrak-kontrak di sana, di sini kan kamu dikasih rumah sama pemerintah Belanda. Aduh. Kita itu punya pastori sangat berguna. Ya, kalau kamu ngasih rumah Edis nggak berguna. Ya, cuma buat ngentu si Edis saja. Tapi kalau kamu di pastori, kita ada pastori berguna bagi semua orang yang datang. Kita tolong. Ya, udah banyak yang kita tolong. Ada yang tahu diri, ada yang nggak tahu diri. Ada yang tahu budi orang, ada yang enggak. Tapi pokoknya kita tolong. Cuman sekarang kita batasi. Kalau kamu bukan anggota komunitas, sorry, saya nggak bisa tolong kamu. Tapi kalau kamu anggota komunitas Hagios dan setia, dan kami tahu ada rekomendasi kamu setia, kita tolong. Ya, gitu ya. Aduh, kamu nih. Jangan tanya. There is no poor among us. Karena kita melakukan apa yang Yesus ajarkan. Nggak boleh ada orang miskin di tengah kita. Ya, gitu yang benar, komunitas yang benar. Oke, lanjut. Nanti siapa nih? Permasalahan lagi mau bicara penutup.